Perkenalkan, nama saya Yasinta Kurniawati dengan NIM 2019-15-220. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Dr. Randa Heri Maria Zulfiati, MPD. Video pembelajaran ini terkhususkan untuk kelas 4, tema 1, hemat energi, subtema 2, sumber energi, pembelajaran 5. Ya, anak-anak sudah masuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya Mas Pandu ya. Ya, akan mengetahui kalian pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan mengucap semangat pagi, anak-anak nanti bilang pagi. Pagi. Ya. Pagi. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Pandu mohon dipimpin berdoanya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Pandu. Nah, anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Menanam Jagung terlebih dahulu ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil tangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Ya anak-anak, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sani, Baik, Bu. Mia, Hadir. Raflisca, Hadir, Bu. Pandu, Hadir, Bu. Debbie. Hadir, Bu. Ya, semua hadir ya anak-anak.
Alhamdulillah. Nggih, Bu. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar di tema berapa ya, anak-anak? Ada yang ingat? Ya, Nia, silahkan. Pembelajaran keempat, Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran keberapa, anak-anak? Sekarang Lima, pembelajaran Bu. kelima. Ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Nah, anak-anak, ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Alami, Bu. Yang dari Tuhan. Sumber daya yang ada di alam, Bu. Ya, ada yang tahu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Iya, betul sekali, Nia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia ada 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama atau perbedaan kondisi alam. Nah, anak-anak, Ibu memiliki video pembelajaran. Anak-anak simak terlebih dahulu ya. Nggih, Bu. Di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam dari tema 2 Mopel IPS kelas 4 SD. Selamat belajar. Apa yang kalian tahu tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kayu untuk membuat meja, kursi, dan juga kertas. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi untuk energi cahaya dan panas. Air digunakan untuk minum dan juga kebutuhan sehari-hari seperti mandi. Batu bara bisa untuk bahan bakar. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali akan sumber daya alamnya dari berbagai bidang. Sudah sepantasnya kita manfaatkan secara bijak. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yakni sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Merupakan sumber daya alam yang terus tersedia dan jumlahnya sangat berlimpah, serta dapat kita kelola untuk kita berbanyak jumlahnya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan lainnya. Contoh dari bidang pertanian adalah jagung. Jagung dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan makanan, ataupun dijual secara mentah. Berikutnya ada kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, juga dapat sebagai minuman, yaitu jamu, dan sangat baik untuk kesehatan badan. Berikutnya ada singkong. Singkong dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Singkong mengandung banyak sekali zat gizi. Berikutnya adalah pohon. Pohon dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga ataupun menjadi kertas. Selanjutnya ada biji tanaman jarak.
sebagai sumber energi alternatif, yaitu diolah menjadi biodiesel. Bisa juga untuk minyak rambut atau minyak pijat. Dari bidang kelautan, Indonesia adalah negara kepulauan, di mana Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, antara lain ikan, garam, dan hasil laut lainnya. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, merupakan sumber daya alam yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam. Proses pembentukannya kembali pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Pemanfaatan batu bara. Ada banyak sekali manfaat dari batu bara, yakni zaman dulu untuk menggerakkan kereta api batu bara, lalu juga bisa untuk memasak, yakni dengan kompor briket. Manfaat dari batu bara antara lain adalah menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri, serta untuk pembangkit listrik tenaga gas. Pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, terutama untuk bahan bakar, baik dimanfaatkan untuk gas maupun untuk kendaraan. Beberapa cara untuk menghemat sumber daya alam agar tidak cepat habis, antara lain adalah mematikan lampu, TV, atau alat elektronik lainnya yang tidak terpakai. Pastikan keran air tertutup rapat, serta jangan biarkan menetes. Maksimalkan pencahayaan dari alam dan kurangi waktu dalam membuka lemari es Anda. Jika rumah kalian menggunakan AC, maka turunkan suhu AC. Dan gunakan timer untuk menghindari lupa mematikan AC. Cabut kabel dari saklar saat tidak terpakai, serta gunakan listrik dengan sistem pulsa atau sistem token. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol. Nah, anak-anak, jadi sumber daya alam itu ada dua. Ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, anak-anak ada yang tahu penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia? Di provinsi mana atau di pulau mana? Ada yang tahu? Kalimantan bukan, Bu? Sumatera. Ya, betul, Sumatera. Nah, anak-anak, Sumatera itu memiliki satu, banyak pegunungan. Yang kedua, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak? Sumatera hasil tambangnya apa? Nikel, Bu. Apa, Mas Pandu? Nikel bukan ya, Bu? Bukan, ayo. Siapa yang tahu? Minyak bumi, Bu. Kopi. Nah, Kopi, Bu, kopi. hasil ya anak-anak. Ayo, hasil tambangnya apa aja yang ada di Sumatera? Minyak bumi. Ya, ada lagi nggak? Apa anak-anak? Batu bara. Ya, pintar sekali. Satu lagi apa anak-anak? Ada yang tahu? Kelapa sawit. Ayo. Tanah merah, Bu. Ayo. Timah. Betul sekali, Timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar, Bu. Bakar kereta api, Bu. Nah, yang kedua ada Jawa. Jawa memiliki
pegunungan, daratan tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu biasanya menghasilkan apa ya anak-anak? Ayo, ada yang tahu Kopi. sumber apa? Kopi. Ya, Bu, teh. ya, pintar sekali. Tembakau. Ya, pintar sekali anak-anak ibu ya. Nah, untuk daratan rendah, ada pesawahan yang tersubur di Indonesia, yang di Jawa. Pesisir pantai, biasanya apa anak-anak sumber dayanya? Ikan. Ikan, Iwa. Terus apa lagi, ayo? Rumput laut. Garam. Ya, pintarnya. Ada yang Garam lain? juga, Bu. Iya, pintar sekali anak-anak ibu ini ya. Nah, kemudian ada Provinsi Kalimantan atau Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sebagian besar berupa Kelapa sawit. darat Rendah. Dataran rendah. hutan yang lebat. Nah, hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Bahkan untuk apa anak-anak, ada yang tahu tidak? Belum, Bu. Belum tahu ya. Nah, belum tahu anak-anak. Nah, ibu kasih tahu ya. Hutan Oke. Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami sebagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Untuk karya hasil tambang Pulau Kalimantan itu apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Minyak bumi, Bu. Apa? Ya, betul Sani. Satu lagi apa? Ayo, ada yang tahu? Batu bara. Iya, Ini. betul Ica. Nah, kemudian ada lagi Sulawesi. Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Nah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Di jalan raya, Bu, pembuatan itu. Buat Raya. aspal di jalan. Iya, pinter sekali anak-anak ibu ya. Nah, selanjutnya ada Papua. Papua sebagian besar wilayah berupa hutan dan konversi hutan lindung. Ayo, ada yang tahu sagu itu apa? Sagu. Tepung. Tepung. Ya. Sagu berasal dari mana? Papua. Papua New Guinea. Sagu Papua, Bu. salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Kemudian Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Hasil tambangnya Papua apa saja anak-anak? Emas, Bu. Ya, Emas. Logam, Bu. anak-anak. Apalagi? Logam. Ya, betul sekali Ica. Nah, emas untuk bahan baku buatan mata, uang, dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, anak-anak, ada yang sudah pernah ke Papua? Oh, belum, Bu. Belum. Papua ini termasuk salah satu pertambangan atau sumber daya alam terbesar di Indonesia. Papua itu kaya anak-anak. Ada tembaga, ada emas, ada logam. Banyak yang di sana. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam di provinsi terbesar di Indonesia.
Ayo, ada yang bisa ngasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Tentang manfaat sumber daya alam, Bu, di seluruh Indonesia. Ya, betul sekali, Ica. Kesimpulannya adalah sumber daya alam itu segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Mbak Ica, baik, silakan Bu. pimpin doa untuk hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita langkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ica. Oke, Bu. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.